Nah, sebenarnya itu adalah kami sebenarnya tidak pernah meminta rumah dinas, tapi memang sudah disiapkan. Rumah dinasnya sudah ada, itu 25 miliar, saya nggak lihat juga ya. Itu rumah dinasnya bukan hanya gubernur, tapi juga wakil gubernur. Kalau rumah dinasnya gubernur, itu berbarengan dengan pertama adalah pendopo untuk menerima seluruh kegiatan-kegiatan mulai dari pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur, kabupaten kota sampai masyarakat dan semuanya. Yang kedua, anggarannya sebenarnya tidak segitu juga banyaknya ya, karena itu kan dibagi dengan wakil gubernur untuk pendopo-pendopo dan sebagainya. Kebetulan rumah dinas gubernur selama ini lebih daripada 10 tahun nggak pernah dipergunakan. Sekarang kami pergunakan untuk menghemat waktu dan segala-galanya. Jadi intinya kalau 25 miliar itu tidak hanya untuk rumah gubernur saja, tapi juga wakil gubernur dan pendopo-pendopo yang ada di situ, karena ada guest house-nya. Dulu zamannya Pak SBY, kalau Pak SBY datang ke Kalimantan Timur, nginep di situ. Di awal April 2026 ini, Gubernur Kaltim Rudy Masud ketahuan punya hajatan ngehabisin APBD sampai 25 miliar rupiah buat renovasi rumah dinas dan fasilitas pendopo pemerintahan. Pas dicek rinciannya, duit segunung itu nggak cuma buat benerin atap bocor, tapi diselipin buat belanja gaya hidup pribadi. Kayak bikin ruang fitness, beli meja biliar, mebel yang hampir semiliar, sampai pengadaan akuarium air laut. Oke. Gimana ceritanya anggaran sehedon ini bisa lolos mulus? Gampang, diajuin sama tim anggaran Pemprov, disodorin ke Dewan, dan ajaibnya langsung diketok palu persetujuan sama DPRD. Lucunya, pas beritanya udah meledak dan dirujak sana-sini, Dewan baru kelabakan dan ngaku kaget karena nggak tahu rincian jeroannya. Yang bener. Kaltim katanya mau jadi etalase kebanggaan IKN, tapi masa etalasenya cuma mengkilap di ruang biliar rumah gubernur doang? Share biar lebih banyak yang aware. Sedang disorot oleh warganet se-Indonesia Raya karena dugaan pemborosan anggaran, rumah jabatan, dan ruang kerja. Gubernur Kaltim Rudy Masud justru mengundang rombongan anggota Dewan untuk rapat di Jakarta. Tapi ya, beliau ini memang bukan sembarang beliau. Sewajarnya manusia kalau dikritik oleh jutaan orang, biasanya dia akan terpekur, merenung, meratapi diri, kemudian introspeksi. Tapi yang ini kayaknya enggak. Di saat harga tiket pesawat sekarang lagi meroket, Gubernur Masud justru mengundang puluhan anggota Dewan terdiri dari pimpinan, ketua fraksi, ketua komisi, sampai anggota Komisi 4 untuk rapat kerja di Jakarta. Atau barangkali Pak Masud lupa bahwa di kantor gubernur itu ada lamin etam, ada odah etam yang bisa menampung ratusan orang untuk mengadakan rapat. Apakah ini terkait dengan belakangan ini banyak anggota Dewan yang bersuara keras dan nyaring terkait dengan dana aspirasi mereka? Maka kemudian rapat diadakan di Jakarta sehingga wartawan tidak punya akses untuk meliput acara itu. Tapi yang membuat saya nggak kalah heran, kenapa anggota Dewan itu mau diajak rapat di sana? Seharusnya kalau dia anggota Dewan yang punya integritas, dia akan menolak ajakan rapat tersebut karena itu terindikasi melakukan pemborosan. Ratusan juta harusnya bisa dihemat jika rapat diadakan di Kalimantan Timur. Tapi ya begitulah kualitas gubernur dan anggota Dewan kita. Jadi Arab maklum. Sebenarnya kami agak jenuh membahas persoalan pemborosan seperti ini karena nanti ujung-ujungnya ketika dikonfirmasi yang disampaikan oleh Pemprov Kaltim adalah ini sudah sesuai SOP. Salahnya di mana? salah di Liverpool. 25 miliar buat renovasi rumah gubernur Kalimantan Timur. Lagi, dan lagi. Gebrakan Gubernur Kalimantan Timur ini benar-benar bikin geleng kepala. Keputusan-keputusannya dinilai banyak orang out of the box, bahkan cenderung kontroversial. Setelah sebelumnya sempat ramai soal anggaran pembelian mobil mewah senilai 8,5 miliar rupiah yang katanya sudah dikembalikan ke dealer, kini muncul lagi kabar yang jauh lebih fantastis. Anggaran renovasi rumah dinas Gubernur Kalimantan Timur mencapai angka 25 miliar rupiah. Namun pihak gubernur memberikan klarifikasi. Ia menyebut bahwa semua proses sudah sesuai aturan.
Semua sudah melalui SOP, dibahas di TAPD bersama DPR dan disetujui Kementerian Dalam Negeri. Intinya, transparan, akuntabel, dan bisa dipertanggungjawabkan. Ya, jadi teman-teman semuanya, pertama rumah jabatan ini puluhan tahun nggak ditempatin ya. Tentu banyak hal yang harus dibenahin dan semuanya dan sebagainya. Yang jelas semuanya prosesnya sesuai dengan SOP semuanya, sesuai dengan operasional prosedur semuanya. Di situ dianggarkan, dibahas di TAPD, dibahas dengan teman-teman DPR dan disetujui oleh Kementerian Dalam Negeri. Intinya semuanya transparan, akuntabel, semuanya bisa dipertanggungjawabkan pastinya. Begitu. Tapi angka tersebut sudah Kenapa setiap isu yang muncul selalu berkaitan dengan anggaran dan fasilitas pejabat? Apakah ini memang kebutuhan mendesak, atau justru kenyamanan pejabat jauh lebih penting daripada permasalahan masyarakat? Padahal masyarakat masih menghadapi berbagai persoalan sehari-hari, mulai dari ekonomi, infrastruktur, hingga kesejahteraan. Menurut kalian wajar nggak sih anggaran sebesar itu untuk renovasi rumah dinas? Atau ini sudah kelewat batas? Tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Ini gubernur yang selalu viral teman-teman, yang habis-habisin biaya anggaran. Kemarin viral juga disinggung sama Pak Prabowo. Beliau bilang ada salah satu gubernur di Indonesia yang pakai mobil itu senilai 8,5 miliar. Nah, itu lebih bagus daripada mobil presiden teman-teman ya, mobil dinas beliau. Setelah masalah mobilnya sekarang lagi ada lagi teman-teman, ya ini renovasi kantor. Dan juga biaya yang lainnya itu mencapai 25 miliar teman-teman. Habisin anggaran aja terus Pak ya. Ini namanya Pak Rudi Masud, beliau ini gubernur Kalimantan Timur teman-teman ya. Kembali jadi sorotan lagi ya setelah dia menghabiskan anggaran sekitar 2,5 miliar. Itu dibagi ya teman-teman ya. Pembagiannya itu kurang lebih teman-teman untuk ruangan kantor gubernur itu senilai 6 miliar. Rumah jabatan gubernur itu yang direnovasi sekitar 3 miliar. Ruangan wakil gubernurnya sekitar 1,2 miliar. Nah, dan juga beliau beli juga mebel-mebel, ya kursi, kasur, segala macam teman-teman itu sekitar 1 miliar. Dan fasilitas lainnya itu anggarannya sekitar 100 jutaan teman-teman. Nah, beliau teman-teman juga beli juga buat di rumah dinas beliau itu bikin akuarium. Ya, akuarium lumayan besar kira-kira ya teman-teman ya. Ini nilainya pantas juga sekitar 195 juta anggarannya. Wah, ini gila sih ya gubernur satu ini ya habisin anggaran. Banyak juga komentar dari netizen, entah itu dari memang masyarakatnya di Kaltim sana atau dari daerah lain yang berkomentar mending perbaiki jalan aja Pak, jangan habisin anggaran kayak gitu. Beliau sih bilang, menambahkan di situ ya, kalau rumah dinas itu katanya sudah 10 tahun lebih tidak ditinggalin, jadi memang harus banyak biaya yang harus dikeluarkan untuk renovasi rumah tersebut teman-teman. Gimana pendapat kalian dengan anggaran 25 miliar yang harus dibagi-bagi seperti tadi ya untuk biaya renovasi rumah, ruangan gubernur, ruang gubernurnya gila sih, fantastik juga ya, sekitar 6 miliar loh teman-teman. Aduh, dibikin ruangan dana besarnya ya 6 miliar ya. Coba tambahkan deh di kolom komentar apa pendapat kalian tentang Pak Rudi Masud yang menghabiskan anggaran sekitar 25 miliar untuk biaya renovasi kantor dan juga rumah dinas beliau. Kang Deddy, gubernur konten. Mantap nih Kang Deddy nih. Masa iya kepala daerahnya pakai mobilnya ala kadarnya? Jangan dong. Iya kan, jaga dong marwahnya Kaltim ini. Sekian lama. Rumah dinasnya kita benahin ya. Mulai banyak sekali yang tidak ada, mulai dari elektroniknya tidak ada, toiletnya banyak yang harus dibenahin, lampu-lampunya dan sebagainya, termasuk televisinya, sofa-sofanya udah tidak layak, kita baikin kembali. Kami sebenarnya tidak pernah meminta rumah dinas, tapi memang sudah disiapkan. Rumah dinasnya sudah ada. Itu 25 miliar, saya nggak lihat juga ya, karena di situ ada tim. Renovasi Sultan, anggaran 25 miliar rupiah untuk rumah dinas Gubernur Kaltim jadi sorotan tajam publik. Gubernur Kaltim akhirnya buka suara. Beliau berdalih banyak fasilitas yang sudah rusak parah dan tak layak lagi digunakan. Faktanya, DPRD Kaltim justru mengaku tidak pernah dilibatkan dalam pembahasan anggaran yang nilainya sangat fantastis ini. Saat rakyat masih berjuang dengan infrastruktur jalan dan fasilitas umum, uang puluhan miliar justru tersedot untuk kenyamanan rumah dinas. Apakah alasan kerusakan sudah cukup masuk akal untuk menghabiskan puluhan miliar rupiah pajak rakyat dalam satu proyek hunian pejabat? Menurut kalian, pantaskah anggaran 25 miliar rupiah digunakan untuk renovasi rumah dinas di saat efisiensi seperti sekarang? Rumah dinas apa nih? Mobil dinas atau rumah dinas? Rumah dinas yang terbaru yang rumah dinas sebenarnya itu adalah, kami sebenarnya tidak pernah meminta rumah dinas, tapi memang sudah disiapkan. Rumah dinasnya sudah ada. Itu 25 miliar, saya nggak lihat juga ya, karena di situ ada tim TAPD yang melaksanakan kegiatan-kegiatan itu, yang menganggarkan. Itu rumah dinasnya bukan hanya gubernur, tapi juga wakil gubernur.
Kalau rumah dinasnya gubernur itu berbarengan dengan pertama adalah pendopo untuk menerima seluruh kegiatan-kegiatan mulai dari pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur, kabupaten kota sampai masyarakat dan semuanya. Yang kedua, anggarannya sebenarnya tidak segitu juga Pak, karena itu kan dibagi dengan wakil gubernur untuk pendopo-pendopo dan sebagainya. Kebetulan rumah dinas gubernur selama ini lebih daripada 10 tahun nggak pernah dipergunakan. Sekarang kami pergunakan untuk menghemat waktu dan segala-galanya. Jadi intinya kalau 25 miliar itu tidak hanya untuk rumah gubernur saja, tapi juga wakil gubernur dan pendopo-pendopo yang ada di situ, karena ada